Al-Quran Hadis 3, Pembelajaran 2, Belajar Surah An-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak hebat, Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak solih-solihah, berjumpa lagi dengan Ustazah Nana. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 2, belajar surah An-Nas. Hari ini kita akan belajar membaca surah An-Nas. Kemudian kita akan pelajari menerjemahkan surah An-Nas, memahami isi kandungan surah An-Nas, menerapkan bacaan surah An-Nas dalam ibadah sholat. Anak-anak hebat, ayo membaca surah An-Nas bersama-sama dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Halaman 19 kita akan mempelajari apa mufradat surah An-Nas. Qul, katakanlah, perhatikan anak-anak. A'udzu, aku berlindung. Birabbi, kepada Tuhan. An-nasi artinya manusia. Maliki artinya raja. Ilahi artinya sesembahan. Min artinya dari. Syarril waswasi artinya kejahatan bisikan. Tetap perhatikan anak-anak ya. Kemudian lanjut halaman 20. Al-khonnasi artinya setan yang biasa bersembunyi. Kemudian alladzi artinya yang. Yuwaswisu artinya membisikkan. Sudurin nasi, dada manusia. Kemudian al-jinnati artinya golongan jin. Fi artinya ke dalam. Perhatikan ya. Halaman 20 kita akan mempelajari terjemahan surat An-Nas secara keseluruhan. Yang pertama, ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Yang kedua, malikin nas artinya rajanya manusia. Ilahin nas artinya Tuhannya manusia. Kemudian ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas, artinya dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Kemudian ayat yang kelima, alladzi waswisu fi sudurin nas, artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kemudian ayat yang keenam, minal jinnati wan nas, artinya dari golongan jin dan manusia. Surah An-Nas merupakan surah penutup ke-114 dalam Al-Quran. Perhatikan anak-anak, surah An-Nas merupakan surah penutup ke-114 dalam Al-Quran. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Perhatikan anak-anak, surah An-Nas terdiri dari berapa? 6 ayat. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berarti manusia. Kemudian surah An-Nas termasuk golongan surah Makkiyah. Surah An-Nas diturunkan di kota Makkah. Perhatikan. Surah An-Nas menjelaskan anjuran supaya manusia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa? Dari pengaruh hasutan setan yang menyelinap di dalam dirinya. Surah An-Nas merupakan salah satu surah yang disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. Apa? Yaitu 2 surah yang mengandung perlindungan. Surah lainnya yaitu surah Al-Falaq.
Perlindungan yang dimaksud yaitu memohon perlindungan dari iblis dan bala tentaranya atau setan dari golongan jin dan manusia. Kita buka halaman 21. Apa isi kandungan surah An-Nas? Yang pertama, surah An-Nas mengandung isti'adzah, artinya permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan iblis dan bala tentaranya. Yang kedua, manusia hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala zat yang mengatur, menguasai dan mengurus manusia sekehendaknya karena Allah Subhanahu wa taala pemilik segala kekuatan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala salah satunya Tuhan yang wajib disembah manusia. Allah yang menciptakan manusia, membentuknya, memberi nikmat dan melindunginya. Yang kelima, bisikan yang mengajak manusia mendurhakai Allah dan menyebabkan rasa was-was atau ragu-ragu bisa berasal dari jin dan dari manusia. Yang keenam, setan bisa berasal dari golongan jin dan bisa juga dari golongan manusia. Kita buka halaman 22. Anak-anak, perhatikan bagaimana penerapan bacaan surah An-Nas dalam ibadah sholat. Perhatikan, menurut Imam Al-Ghazali, surah An-Nas dapat dibaca sebelum sholat. Pembacaan surah An-Nas tersebut dilakukan dalam rangka berlindung dari bisikan setan dalam sholat. Dengan demikian, sholat pun dapat dilakukan dengan lebih khusyuk. Demikian video pembelajaran dari Ustazah. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya ya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan sering-sering cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.